Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak tentang biografi dan kisah hidup Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama Nusantara yang sangat dikenal oleh masyarakat internasional. Dan beliau merupakan seorang imam Masjidil Haram. Imam Nawawi mendapatkan gelar Al-Bantani karena beliau berasal dari Banten, Indonesia. Beliau merupakan ulama yang sangat produktif dalam menulis kitab. Banyak sekali jumlah kitab yang beliau karang, yang mana jumlahnya tak kurang dari 115 kitab. Kitab-kitabnya itu meliputi berbagai bidang seperti ilmu fikih, tauhid, tafsir, tasawuf, dan hadis. Karena kealimannya itulah Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian mendapatkan julukan atau gelar Sayyid Ulama Hijaz, yang mana artinya adalah pemimpin ulama Hijaz. Selain itu, beliau pun juga mendapatkan gelar Al-Muhaqqiq wal Fahamah Al-Mutaqiq atau imam yang sangat mendalam ilmunya. Juga beliau pun mendapatkan gelar Imam Ulama Al-Haramain yang artinya adalah pemimpin ulama dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silakan sahabat klik like, subscribe, kemudian silakan tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani atau yang biasa disapa dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayah beliau yaitu Syekh Umar Al-Bantani merupakan sosok ulama yang masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, yang mana nasab beliau itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia remaja, Syekh Nawawi Al-Bantani sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayah beliau. Nawawi muda bersama saudara-saudara kandungnya mempelajari berbagai pengetahuan dasar agama Islam seperti bahasa Arab, fikih, Al-Quran dan tafsir, juga ilmu tauhid. Dan pada saat usia 8 tahun, Imam Nawawi Al-Bantani bersama kedua adiknya yaitu Tamim dan Ahmad berguru kepada Kiai Haji Sahal, yang mana beliau merupakan ulama terkenal di Banten saat itu. Setelah berguru kepada Kiai Sahal, Imam Nawawi pun kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Pada saat usia remaja, yang mana usia beliau itu belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi muda pun mengajar banyak orang. Hingga sampai kemudian beliau pun mencari tempat di pinggir pantai agar bisa lebih leluasa mengajar para murid-muridnya, yang mana kian hari kian bertambah banyak. Hingga saat Syekh Nawawi ini berumur 15 tahun, beliau pun memutuskan untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan juga untuk mendalami agama Islam kepada sejumlah ulama yang masyhur pada saat itu. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, pada tahun 1828 Masehi, Syekh Nawawi Al-Bantani pun memutuskan untuk pulang ke Banten. Dan pada saat beliau sampai di Nusantara, beliau menyaksikan banyak sekali praktek-praktek ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, juga penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat pada saat itu. Melihat begitu kejamnya para penjajah terhadap rakyat, maka Syekh Nawawi Al-Bantani pun mengomando rakyat untuk melakukan jihad menentang para penjajah dalam rangka mencari kemerdekaan. Imam Nawawi Al-Bantani pun berdakwah keliling Banten untuk mengobarkan perlawanan terhadap penjajah, hingga sampai pemerintah Belanda pun membatasi gerak-geriknya, yang mana beliau pun kemudian dilarang berkhutbah di masjid-masjid dan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Beliau pun dituduh oleh pemerintah Belanda sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, yang mana pada saat itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dan kemudian pun beliau akhirnya kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, yang mana saat itu merupakan puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Saat beliau sampai di Mekah, beliau pun kemudian kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-guru beliau di Mekah. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani pun mulai masyhur ketika beliau menetap di Syekh Ali di Mekah.
Syekh Nawawi pun mengajar di halaman rumahnya, sehingga lama-kelamaan banyak murid yang berdatangan untuk belajar kepada beliau. Mula-mula para murid beliau itu hanya puluhan, akan tetapi lama-kelamaan nama beliau pun semakin tersebar ke berbagai daerah Hijaz, sehingga lama-kelamaan jumlah murid beliau pun semakin banyak. Murid-murid beliau itu datang dari berbagai penjuru dunia, hingga akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani pun dikenal sebagai ulama yang pandai dalam berbagai bidang ilmu agama, terutama dalam bidang fikih, tauhid, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani pun kemudian semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, yang mana beliau menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi waktu itu. Nama beliau pun tidak hanya terkenal di kota Mekah dan Madinah saja, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindia pun nama beliau sangat masyhur. Terutama beliau dikenal dengan tafsir yang beliau karang, yaitu tafsir Al-Quran yang berjudul Munrohil Labid. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki banyak sekali karomah, yang mana salah satu karomahnya adalah telunjuk jari beliau itu bisa bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Hal ini pernah terjadi pada suatu hari, yang mana saat itu Imam Nawawi Al-Bantani sedang dalam perjalanan dan beliau tinggal di Syukduf atau rumah-rumahan yang ada di punggung unta. Saat itu Syekh Nawawi pun mengarang kitab di dalam rumah yang ada di punggung unta tersebut. Karena tidak ada cahaya, Imam Nawawi pun kesulitan untuk menuliskan apa yang dia pikirkan dalam kitabnya. Syekh Nawawi pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya itu bisa menjadi lampu dan menyinarkan cahaya yang terang sehingga dia bisa mengarang kitabnya. Keajaiban pun terjadi. Telunjuk beliau yang kiri itu pun mengeluarkan cahaya sehingga beliau itu bisa menuliskan kitabnya. Kitab yang beliau tulis itu diberi judul Muraqul Ubudiyah, yang mana kitabnya itu merupakan syarah dari matan Bidayatul Hidayah. Namun setelah kejadian tersebut, konon telunjuk kiri beliau yang mengeluarkan cahaya itu menjadi cacat. Karena cahaya yang diberikan Allah pada beliau yang muncul pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak bisa hilang. Selain itu, Imam Nawawi Al-Bantani ini pun memiliki kemampuan bisa melihat Ka'bah dari tempat lain yang sangat jauh. Hal ini terjadi pada saat beliau mengunjungi Masjid Pekojan di Jakarta. Masjid itu dibangun oleh Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, yang mana beliau saat itu merupakan mufti Betawi keturunan Rasulullah SAW. Pada saat pembangunan tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani itu merasa bahwa arah masjid tersebut kurang menghadap ke kiblat. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri, yang mana Sayyid Utsman itu sangat percaya diri bahwasanya ilmu yang ia terapkan itu pasti bisa membuat arah masjid tersebut lurus ke arah kiblat. Waktu itu Syekh Nawawi itu masih sangat muda, sehingga beliau itu hanya dianggap sebagai remaja yang tak dikenal, hingga pendapatnya itu pun tidak terlalu dihiraukan. Akan tetapi diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sesuai dengan apa yang telah beliau perhitungkan. Sementara itu, Syekh Nawawi remaja itu berpendapat bahwa arah kiblat itu harusnya dibetulkan karena masih salah. Diskusi pun alot hingga kesepakatan pun tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras. Akhirnya Syekh Nawawi remaja itu pun menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Kemudian Syekh Nawawi itu pun berkata kepada Sayyid Utsman. Syekh Nawawi pun menunjukkan tangannya ke arah kiblat dan Sayyid Utsman sangat terheran karena dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja itu, memang Ka'bah terlihat sangat jelas. Sayyid Utsman pun merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu bukanlah manusia biasa. Syekh Nawawi merupakan seseorang yang diberikan karunia kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah sehingga beliau bisa melihat arah kiblat meskipun berasal dari tempat yang jauh. Selain itu, Syekh Nawawi Al-Bantani pun memiliki karomah lain, yaitu jasadnya itu tetap utuh. Telah menjadi sebuah kebiasaan bagi pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun di daerah Mekah, maka kuburannya itu harus digali. Tulang belulang si mayat pun kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu pun dikuburkan ke tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar itu dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah lain untuk mengisinya. Kebijakan tersebut itu dijalankan tanpa melihat jenazah itu milik siapa, entah milik ulama atau orang biasa,
entah milik pejabat atau orang biasa, semua mendapatkan perlakuan yang sama. Setelah Imam Nawawi wafat dan dikuburkan di sana, telah genap usia 1 tahun, maka datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali makamnya. Akan tetapi, hal yang luar biasa terjadi pada makam beliau, yang mana di sana tidak ditemukan tulang belulang seperti biasanya. Mereka malah menemukan ada satu jasad yang masih utuh, dan jasad itu tidak kurang satu bagian apapun, tidak ada tanda lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi itu pun tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun, masih terlihat putih. Hal ini pun mengejutkan para petugas, sehingga mereka pun menyadari bahwa makam yang mereka gali itu bukan makam orang sembarangan. Akhirnya pemerintah pun melarang untuk membongkar makam Syekh Nawawi dan membiarkan makam itu beserta jasadnya dikubur di sana. Itulah biografi beserta perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani beserta karomah-karomah yang ada pada beliau. Semoga kisah beliau bisa memberikan kita inspirasi yang positif bagi kehidupan kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.